Halo semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD. Ngelanjutin lagi nih video touring dengan menggunakan motor listrik, yaitu Polytron Fox R. Bersama dengan Mas Mario, dan rencananya kita akan berangkat dari Jakarta menuju ke Bali. Dan buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa langsung tonton aja, link videonya gua taruh di deskripsi ya. So kalau begitu, sebelum kalian tonton lebih jauh, jangan lupa di like videonya. Dan ya, kalau begitu, enjoy the video. Dan untuk rute peta hari keempat ini seperti ini ya guys, kurang lebihnya. Kita berangkat dari Tawangmangu dan rencananya kita sudah menghitung-hitung untuk checkpoint di hari keempat kita akan bermalam di Probolinggo. Dan bisa dibilang hari keempat ini adalah jarak terjauh ya untuk kita menggunakan motor listrik buat touring, kurang lebih di kisaran 278 km. Dan karena dari awal motor kita sudah terisi 100% baterainya, jadinya kita bisa langsung jalan jauh nih guys. Dan rencananya untuk pengecasan pertama kita akan berhenti di daerah Nganjuk. Habis itu setelah sudah selesai semuanya kita lanjut jalan lagi. Dan ternyata di daerah Bangil itu ada lagi guys untuk pengecasan atau PLN di sekitar situ. Ya udah, setelah dari situ udah deh tinggal ikutin jalan dan akhirnya kita sampai di Probolinggo. Kasarannya sih sebenarnya dari jalur tengah ini kita tembus-tembusnya ya lewat jalur Pantura lagi guys. Soalnya karena kita memang ngincernya untuk bermalam di Probolinggo, jadinya ya kita lewat jalur utara Jawa lagi nih guys. Nah, gimana nih keseruan hari keempat? Pokoknya kalian tonton videonya sampai habis ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, jadi hari keempat kita start dari Tawangmangu. Dan sebenarnya kemarin itu kan kita harusnya sampai Sarangan, tapi karena satu dan lain hal dan juga waktu sudah malam, jadi mau nggak mau kita rehatnya di sini di daerah Tawangmangu. Tapi enak juga sih. Daerahnya benar-benar sejuk, asri, dan layaknya alam Indonesia yang indah banget. Dan habis dari sini, dari penginapan kita mau cari sarapan dulu. Habis dari sarapan tujuannya akhirnya pokoknya sebisa mungkin kita sampai Probolinggo. Ya, apakah bisa? Ya harusnya bisa ya. Dan ini juga motor udah tercharge sampai 90%. Dan ya semoga semuanya lancar. Pokoknya kalian tonton dari videonya, jangan lupa di like. Kita masih berlanjut perjalanannya. Pokoknya stay tune terus dan enjoy the video. Ih, Mantap. lucu bener ini. Langsung Manjanya. bawang nih. Halus banget. Iya, ini mau dirawat. Wah, ini. Dan sebelum kita berangkat, alangkah baiknya untuk sarapan dulu. Karena kalau touring, kalau nggak sarapan itu takutnya nanti lemes di jalan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau gas jalan jauh pakai motor, sarapan dulu ya. Ngopi, energi untuk menang tiap hari. Ini makanannya super berat sih kalau aku. Tapi karena aku sering keluar negeri, aku udah terbiasa dengan makanan western. Ngeri-ngeri. Western ketemu eastern, Nggak bisa. ketemunya Tawangmangu. Iya, tetap masih di Oke guys, tapi kita berdua ini nggak bisa lepas dari Sobat yang Karbo. namanya kopi kalau pagi-pagi sebelum gaspol. Jam Madiun. 1,5 jam ke Madiun. Yuk, enak ini. Itu loh
Yang gitu-gitu bener membekas di otak loh. Iya. Kalau didengar Enak guys. enak-enak di bannya, aspal baru lagi. Aduh. Aspal baru lagi nih. Ini bener-bener apa namanya ya, antara aspal dan motor listrik itu senyap banget. Wah gila nih depan kita nih Ini- Tayo. Ayo tuh suaranya suara kejepit. Wah kacau. Mau nyalip kah? Kacau nih. Dia berhenti dong. Berhenti dia loh. Dia berhenti. Dia kayak telat Gak- masuk. Berhenti loh. Gak kuat apa Telat gimana? dia. Oh ada ternyata ada. Tapi merayap ya. Langsung mode kura-kura. Mungkin bapaknya mau tekan ke S malah ke D. Mode kura-kura. Oh ini loh jalannya. Itu serem banget sih tapi. Keren. Intar. Intar. Aduh sampai dibalik. Parah. Pintar. Aduh ya Allah. Ntar Dosa kalau ini kita. istirahat aku tak tunjukin lagi yang anak-anak viral satu. Tapi ini lebih berdosa ini. Ada. Tapi ini Aduh. jok lama sih. Ini dark jokes Ini banget lebih ini berdosa Bapak nih. Mario. Iya, iya. Warung kopi Bu Jodi. Warung kopi Bu Jodi. Wih Ini loh, ketahuan deh. warung kopi Bu Jodi. Ketahuan. Ternyata buka usaha nambah touring, nambah modal touring. Iya ketahuan deh. Iya. Jodi Bagus. apa kepanjangan dia? Jorok dikit. Ada baik, ada baik. Waduh guys, kita ternyata udah bawa motor listriknya ke arah awan itu loh. Enggak ini kita main motor listrik di Gila. tanjakan tuh gimana ceritanya? Wah gila. Bagus banget ya bukitnya. Ya di sini udah dekat sini perbatasannya. Kita ini berarti wet mori ya. Wednesday morning Iya ride. betul. Asik, bukan wet dream. Wet dream. Jujur sebenarnya ini rada nggak umum sih, dan pertama kalinya juga kita merasakan experience naik motor listrik di daerah dataran tinggi alias di pegunungan, dan salah satu tempat yang oke yaitu di Tawangmangu. Ya di sini kita coba gitu kan, apakah bisa kita menggunakan motor listrik untuk dipakai tanjakan, contohnya seperti daerah Tawangmangu. Dan ternyata berhasil. Karena kabarnya juga di daerah Tawangmangu sini itu memiliki ketinggian kurang lebih 1800 mdpl guys. Dan menurut gua ya ini sangat tinggi karena ya sejuk banget di sini guys, bener-bener adem. Ya layaknya nuansa pegunungan lah. Jadi udara sejuk, enak, dan pemandangannya juga mantep gitu kan. Makanya nih gua salut banget sama Polytron Fox R. Ternyata ya gampang banget untuk menerjang jalanan tanjakan seperti ngelewatin daerah Tawangmangu. Apalagi ban yang kita pakai pada motor Polytron Fox R kita nih guys, yaitu menggunakan ban dari Michelin Pilot Street 2. Wah bener sih, ini bikin handling motor jadi makin lincah, lihai, dan pastinya cocok banget kalau dipakai touring kayak begini guys. Jadi udah paling bener deh kalau cari ban, ya pilihnya Michelin. Dan kalian tahu nggak sih kalau di Polytron Fox R dia memiliki fitur atau teknologi yang bernama regenerative braking. Artinya ketika kalian ngerem itu sebenarnya sambil ngecharge si baterainya guys. Dan kebetulan karena ini adalah daerah dataran tinggi, setelah kita menanjak otomatis ada turunan dong. Dan disinilah kita manfaatkan momen untuk ngecharge si baterainya. Karena ketika kita nanjak ke daerah ini itu memang memakan daya baterai yang cukup lumayan. Tetapi ketika pas kita turun dan kita sambil ngerem-ngerem, itu hasilnya di luar ekspektasi kita loh. Karena lumayan juga loh. Wah habis ini turunan terus nih mas. Iya, habis Kita turunan ngecas. kita pakai yang ngecharge tuh. Tuh. Mystical. Iya. Iya, toko kafe. Kafenya pasti berapa watt ini? Asapnya ngebul banget. Enak. Buat ngecas energi kinetik. Aku ini Wih, 68. jadi 69. Wih. Di depan tuh lihat tuh. Wih, keren. Iya. Wih. Udah, ngelewati kabut tadi. Ambil ngecas terus. Udah, ini
Kalau 100% ngecasnya sampai ke perut bumi. Udah makin cepat makin menggigil. Aduh. Asik banget. Tuh yang di depan tuh pohon-pohonnya. Kayak di Jurassic Park tiba-tiba T-Rex turun ya tergelincir dari atas. Kepleset. Oh, ini lah suara. Wih, ada suara. Iya, Ada ini. suara. Dang. Pinter ya, bebek pinter harus. Bebek pintar. Nana Sarangan. Apa? Oh, udah. Ini Arjuna. Belokannya mantap. Mantap, bro. Asik. Corneringin kali. Asik ya. Wah, mantep. Cipi cepak. Ruby raba haji hudi gung. Weh, jadi 72 dong. Bisa tambah. Tadi itu sebenarnya nambah 7% kalau di total. Nah kan lumayan banget kita bisa ngisi itu ya berdasarkan pengalaman. Kalau di total sih sampai 7% ya. Ketika ngelewatin turunan dari Tawangmangu, terus ngelewatin Talaga Sarangan, sampai akhirnya kita udah mulai ke dataran rendah gitu kan. Jadi mantep banget. Nah setelah dari sini kita itu berencana untuk ngecharge-nya di daerah Nganjuk. Dan kalau soal rutenya sih udah sesuai dengan plan karena kita juga udah sesuai dengan jadwal. Kita berangkat on time, nggak ada telat, nggak ada hal-hal yang bikin kita jadi terhambat. Akhirnya kita sampai Nganjuk itu pas banget di jam makan siang. So kalau begitu dilanjut di Nganjuk ya. Oke, akhirnya. Sampai Nganjuk. Waktunya kita isi listrik karena baterai udah 21%. Kasih makan Molid. Sekalian kita ini ya masih istirahat. Udah 2 jam Siap. riding, gokil. Sampai kita di Oh, ada PLN. Hits Kitchen loh. Sebelahnya lihat tuh, Hits Kitchen. Oh, nice. Bisa. Chicken, bukan kitchen, Iya, chicken. bisa makan dulu kita. Nice. Di sana ada Alfamart dia tuh. Iya, Alfamart. enak. Yuk. Yuk kita Iya, masuk. bayar. Kita isi token dulu. Kita mau isi token. Motornya di sini aja Oke, yuk biar nggak guys. panas. Iya. Si kursinya Kita dipindahin turunin aja dulu. ntar. Giles, jadi ini kan remote-nya. Pencet ini sekali, pencet lagi. Nah, udah langsung nyala. Wow, ngacas dari 21% ya. Terus matinya begini. Anjay. Oke, teman-teman, kita udah lagi proses charging sambil menunggu waktu mau makan dulu. Kebetulan di samping ternyata ada tempat makan. Ini PLN yang ada di Nganjuk nih enak, cukup strategis tempatnya. Tuh banyak banget tuh. Ada Mishwe, Ya, ada Hits Chicken, ada Alfamart, ada Lawson di sono. Jadi kayak banyak ini semacam obat. Ini salah. Ini Hits Chicken. Kita makan yang simpel-simpel aja dulu. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, Akhirnya sudah 100% baterai tercharger dan dari PLN Nganjuk sini langsung kita gas untuk menuju ke Probolinggo. Cuman kita juga akan berhenti lagi untuk ngecas di daerah Kota Bangil. Dari kita charge 100%, ini adalah jarak terjauh untuk menuju ke destinasi
PLN berikutnya. Karena kita memakan jarak kurang lebih 116 km. Dan jarak yang kita laluin ya udah sih sesuai rute petanya aja ya guys. Kita ikutin jalan, memang didominasi dengan jalanan lurusan, tetapi kontur jalanan yang kita lewatin penuh dengan jalanan bumpy, walaupun lurus, tetapi ya nggak selamanya itu jalanan mulus. Sampai akhirnya kita tiba di Kota Bangil, itu jam sudah mengarah pukul jam 7 malam. Akhirnya kita sampai di Kota Bangil dan ya baik lagi ya. Gue cukup salut dengan Polytron Fox R. Bisa dibilang sih ini motor listrik irit banget. Cuman dengan catatan ya kecepatannya konstan. Bisa aja sih kita menggunakan mode S misalnya. Terus kita gas sampai dengan kecepatan 70 atau 80 km per jam. Tapi kalau misalnya kita begitu ya belum tentu kita akan sampai di checkpoint berikutnya yang memang kita planning untuk berhenti. Makanya itu guys, kalau touring itu sebenarnya bikin planning itu penting banget. Jadi nggak bisa asal ya berdasarkan mood kita ya, suka-suka atau gimana. Apalagi kalau misalnya touring dengan seseorang, ya harus dirembukin bareng, nggak bisa seenaknya sendiri. Dan karena kita ngecasnya di PLN, ya tenangnya sih ini tuh adalah tempat yang selalu buka 24 jam. Jadi kalau memang ada apa-apa, jadi kalau misalnya teman-teman pengendara kendaraan listrik terus pengen ngecas misalnya lagi jalan jauh, ya udah tinggal datang aja. Karena biasanya di tiap PLN itu ada tempat charger, ada tempat istirahat buat kita istirahat. Pokoknya sih ini adalah tempat rest area terbaik buat kita para user kendaraan listrik. Ini menjadi perjalanan EV terpanjang selama kita pakai EV 100 berapa? Kalau dari sekali ngecas 116 kilo. Dan masih ada 19% alias 24 kilo jarak tempuh sebelum mencapai 1%. Jujur irit. Oke. Irit, sumpah. Irit. Selamat malam teman-teman. Akhirnya kita sampai juga di Kota Bangil, di PLN sini lebih tepatnya. Kita cari tempat yang terang. Nah, ini dia. Iya. Jadi ini bisa dibilang adalah perjalanan paling jauh. Start dari Nganjuk ke Kota Bangil, perjalanan dari PLN ke PLN berikutnya itu kurang lebih 116 km. Dan wow, Polytron Fox R irit ya. Cuman memang dengan catatan kita kecepatannya rata-rata 50 km per jam guys. Dan itu konstan, menyesuaikan kondisi jalanan. Dan nyampe sini itu masih nyisa 20%-an. Wow, gokil. Dan estimasinya masih bisa sampai dengan 27-25 km lagi gitu estimasinya. Padahal itu mungkin bisa lebih. Jadinya gue berpikir kalau misalnya kita ngecharge itu dari 100% sampai bener-bener habis, kayaknya fullnya kalau kita bisa konsisten 50 km per jam itu nggak 130 km deh jaraknya. Mungkin bisa lebih. Jadi gue prediksi bisa 145 sampai 150 km sih. Gimana tangannya juga sebenarnya. Kebetulan tangan kita rata-rata alhamdulillah udah pada sekolah. Mas Mario juga udah, wah gelap sekali. Dia juga sudah sekolah tangannya. Jadinya ya udah. Ini sekarang kita lagi proses charging karena kita juga pakai fast charging, jadi harusnya bisa cepet dan kita nggak gantian. Jadinya masing-masing ya udah start dari 20 ke 100%. Dan berapa lama? 40 menit lah. 35 sampai 40 menit kurang lebih karena kita tinggal makan dulu. Kita makan malam, terus juga sedikit nyantai-nyantai. Ya, akhirnya sudah full. Kalian bisa lihat di sini udah full. Ya. Full. Ya wes, kalau begitu kita mau lanjut lagi karena hari ini kita targetnya mau berhenti di Probolinggo, sudah booking penginapan juga. Jadi ya, kalau gitu stay tune terus videonya. Dan setelah kita selesai ngecharge di PLN Bangil, kita lanjut lagi perjalanan kita untuk menuju ke Probolinggo. Dan untuk jalanannya sendiri ini cuma tinggal ngikutin jalan, tetapi hal yang perlu kalian tahu kalau misalnya teman-teman ngelewatin jalur ini tuh benar-benar banyak sekali yang namanya kendaraan besar alias truk. Dan truk-truk di sini itu memang ngebut semua. Apalagi kalau misalnya udah malam. Jadi kalian perlu waspada untuk misalnya kalau mau menyalip atau memang lagi buru-buru misalnya, ya kalian perlu banget hati-hati dengan manuver si truk-truk yang ngelewatin jalur ini.
Dan struggle-nya juga karena kita menggunakan motor listrik dan kita juga nggak bisa terlalu ngebut, akhirnya kita selalu standby di jalur kiri aja deh guys. Supaya ya biar aman aja, walaupun memang rada was-was ya ketika truk itu nyalip kita tuh rasanya memang kayak angin itu berasa loh guys. Apalagi ini motor listrik ya nggak ada suara kendaraannya, jadinya suara truk itu berasa banget kayak besar banget gitu. Tapi alhamdulillah semuanya aman dan akhirnya kita sampai di Probolinggo. Bentar lagi sampai guys. Kita bermalam di Probolinggo. Let's go. Biasanya Probolinggo tuh adalah destinasi yang kayak ya udah cuma lewat doang. Ternyata pakai molis malah nginepnya di mari. Nikmat, nikmat. Ini perjalanan paling terpanjang dalam sebenarnya nggak terpanjang juga, cuman maksudnya jarak tempuh dari sekali cas ini paling panjang sih. Akhirnya sampai juga kita di Probolinggo guys. Dan kita bermalam di sebuah homestay gitu deh. Jadi memang modelnya kayak kosan tapi kayak homestay. Tapi ya oke lah, yang penting buat bermalam di sini. Dan dilanjut di keesokan harinya kita start dari Probolinggo untuk menuju ke Banyuwangi. Untuk rute perjalanan hari kelima ini kita start dari Probolinggo dan langsung berencana untuk sampai di Banyuwangi dan ngelewatin jalur Pantura lagi nih guys. Karena kita pikir jalur ini adalah jalur tercepat, walaupun memang kalau misalnya teman-teman ngeliat dari peta itu kayak ada 3 jalur kan. Cuman karena kita menggunakan motor listrik jadi amannya ya udah deh kita ngelewatin jalur utara aja. Dan untuk checkpoint pengecasan pertama kita berencana untuk ngecharge di daerah Besuki, yaitu tempat rest area yang memang sudah terkenal besarnya. Di situ ada hotel, ada SPKLU dan tempat makan atau restoran. Dan habis itu kita jalan lagi, dan untuk pengecasan kedua kita berencananya untuk mencoba berhenti dan istirahat di PLN Situbondo. Dari Besuki menuju Situbondo ya nggak begitu jauh sih, cuman yang berasa jauhnya adalah ketika kita start dari Situbondo menuju ke Banyuwangi karena akan memakan jarak kurang lebih 100-an kilometer. Tapi gua rasa untuk perjalanan hari kelima ini harusnya aman-aman aja. Kenapa? Karena pertama memang kita ikutin jalan, lalu kedua juga memang banyak lurusan, dan yang ketiga sebenarnya kita akan ngelewatin jalur baluran. Dan jalur baluran ini itu terkenal dengan jalur yang penuh dengan pohon-pohon alias hutan, dan kabarnya view-nya tuh bagus banget di sana. Ya udah deh, paling seperti itu aja untuk perencanaan rute perjalanan di hari kelima ini. Dan kalau begitu, enjoy the video. Kan ke arah selatan. Tapi di trek sekali. Udah 1 jam lebih cepat waktunya guys di Probolinggo. Padahal waktu masih sama dengan Indonesia Barat. Iya. Tapi mataharinya lebih cepat muncul. Udah Ini tinggi. berarti bisa dibilang kita terpagi nih. Iya, terbagi tapi berasa tersama. Tersama. Berasa suasana mataharinya berasa sedikit kesiangan. Aduh, ini kita kiri. Kemarin riding terlama, terpanjang, terpagi. Ini berarti hari kelima guys. Karena Day 7 harus sudah ada di Bali kan. Wih, ada Menara Eiffel. Paris Eiffel. Iya, Menara Eiffel. Asik. Wih, sampai Menara Eiffel. Menara Eiffel. Menara Eiffel. Menara Eiffel udah di Paris, perempatan Ciamis. Mantap jiwa. Murni susu nasional. Salah, Ih, susu keren murni nasional. Probolinggo Utara, Probut. Pasuruan Selatan. Probut Paksel. anjir. Probut kayak pernah denger kata-kata itu. Probut di mana ya Probut? Keluar kota Bromo. Bukan Bromo, Probolinggo. Probut. Kita habis keluar dari Probut. Projem. Ini
Wisata pantai bentar. Oh, nggak boleh lama-lama. Bentar doang. Nggak boleh lama-lama. Pantai bentar. Kalau nggak di charge. Berlibur ke Bali, naik pesawat. No. Naik molis. Yes. Enggak, touring ke Bali, motor bensin coret, motor listrik centang. Loh, ada Ka'bah. Oh iya, boleh nih. Ini ikon yang paling unik sejauh ini. Biasanya Iya. pelang. Ini unik banget. Ada Ka'bah. Oh, ini truk pataper. Tuh. Bannya Mana? copot. Oh iya. Terus, kiri lagi tuh. Ini beban Oh muatan iya. berat. Tuh, patah as ya. Sekaligus kita Kasian. tes off road tapi ada Kasian nih. musibah, Aduh, kasihan. kalau dia agak maju 3 meter lagi udah kayak Iya menghalangi jalan. Allah. Patah langsung Baru copot. ini. Baru ya, tuh. Bannya masih di dalam loh. Patah dia. Waduh, Ini bannya kasihan. udah gundul. Wow, mode S, let's go. Baik lagi mode D. Sudah di daerah Python. Sudah daerah Python guys, di mana kita akan rehat lagi di SPBU SPBU termewah dulunya ya, ada hotel, ada toilet, SPBU yang enak sih jalannya ini. Ini enak lah, untungnya daerah begini Itu di depan tuh berasa kayak di ini ya, Iya. Gotham City ya, Kayak di luar negeri lah intinya. Wah, itu ya di ini tinggi apa banget. kalau Buset, gede banget. Kalau- Apaan ya itu ya? Kapal ya? ini. Oh iya, yang dari kapal yang besar turunin batu baranya itu tadi ada, Oh. ada ini kelihatan. Biar kalau hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Keren banget. Monyet, awas ada monyet. di Dilarang depan, awas, memberi monyet. makan monyet. Emang ada monyet? Ada. Nanti yang setelah ini kan tanjakan nih. Oh Sebelah kanan iya deh, bisa ada monyet. yang ini mah ada. Yang di sini, yang di hutan ini kan hutan nih. Kayak yang di hutan Baluran. Nah ini nih hutan. Ya biasa di Keren monyet. ya. Keren. Ya. Dulunya kan belum dipagarin gini. Iya. Gara-gara orang suka berhenti moto ya ini loh, pagarnya udah dikasih blind gini. Ya ngapain Biar dipoto? orang nggak. Kan kalau malam-malam itu loh yang lampunya kayak kapal pesiar. Oh, biar nggak ketahuan dia bawa apaan. Orang suka foto-foto. Tapi kalau kita duduk di bus bertingkat ya kelihatan semua. Iya, Tinggi kan jadi gila, dalamnya gede banget. mantap. Enak ya, langit dan cuacanya sih enak ya. Iya, dari Puas kemarin aku. alhamdulillah nih. Touring kali ini puas cuaca. Tapi nggak puas panasnya. Yang dibilang kena Iya. heat wave itulah pantur yang kita lewatin. Nah ini dulu di sini kalau berhenti sini monyetnya turun dari sebelah kanan itu. Iya, Terus anak-anak motor suka ini sih, ini nih. apa beli kacang dilempar-lempar. Menarik banget sih ngelewatin jalur Python ini karena kayak pemandangannya tuh seperti kayak bukan di Indonesia, terus juga layout perjalanannya juga kayak di Eropa sih kalau gue boleh bilang. Dan memang dari perjalanan ini kita akan berhenti lagi. Kita akan berhenti untuk ngecharge pertama kalinya di hari kelima ini di rest area Utama Raya. Dan tempat ini tuh juga udah menjadi tempat yang sangat familiar buat teman-teman petouring gitu kan, untuk rehat atau buat makan atau mungkin ya buat tinggal juga atau checkpoint di situ. Nah, ternyata di situ juga ada SPKLU nih guys. Jadi ini beneran ya udah deh, tanpa banyak basa-basi kita samperin ke sana. Dan ya seperti apa sih ngecharge di sana? Ya seperti biasa aja, layaknya kita ngecharge di SPKLU pada umumnya aja guys. Teman-teman, sampai juga kita di rest area Utama Raya. Alhamdulillah di sini ada 3 SPKLU, 3 slot ini ya kan semua. Kalau ini udah tinggal pakai aplikasi aja guys, jadi langsung tap langsung aman.
alhamdulillah. Aduh, enak. Udah Teh, on the sarapan, road. makan ya. Sebenarnya kayak Ngopi-ngopi. late breakfast, Brunch. semi brunch. Makan Indomie, Minum kopi. makan mie masuk goreng toilet. 2, kopi. Udah 100% menuju Situbondo. Kurang lebih nanti checkpoint berikutnya kita 50-an kilometer. Habis itu kita berhenti Dari lagi. situ ngecas dikit sampai full langsung tembak Banyuwangi. Iya. Ya, via Baluran. Soalnya kalau ke Banyuwangi dari sini ada 3 jalur guys. Iya, Boleh lewat benar. selatan lewat Jember, tapi bukan Jember Utara loh. Iya. Jember. Baru ada yang lewat Wonosobo via Ijen. Iya. Itu tanjakannya terjal banget. Ini Parah. kita ngambil jalur paling utara alias Pantura lewat Pantura. Pasir Putih. Cuaca yang penting sih alhamdulillah ya, cerah kita ini. Pol, Lihat gunung yang sebelah kanan tuh. tuh kayak di Eropa nih guys. Wih, itu gunung-gunung yang Bukit-bukit. ditanami gandum Mm-mm. udah menguning kan. Gak sisa pohon apel, Wah, kelapa sawit. Bukan nih, bawang. bawang, keren kelapa sawit. Dan sejauh ini kita menggunakan motor listrik, kondisi apa adanya. Setiap kali mau ngecas pasti aja ada salah satu SPKLU-nya yang tidak bisa difungsikan. Jadi harus Rusak gantian. lah. Iya, padahal tadi ada colokannya ada 3, cuma 1 yang berfungsi. Iya, jarang banget kita Wah. nemuin yang langsung bisa sekaligus ngecas banyak. 2 atau 3. Mau nggak mau kita ngecas gantian. Untung nggak ada yang pakai motor listrik buat jalan jauh sejauh ini. Baru kita doang gitu. Kebayang Untung di kalau udah rame. SPKL kagak ada yang lagi ngecharge mobil itu. Wow. Wah, udah nggak ada mobil mah. Wah, Kita bisa langsung buka tenda di iya udah sambil nunggu buka tenda. camping. Salah satu yang tempat rest area ternyaman salah satunya tadi dia. Iya, yang Utama tuh. Raya. Rest area Utama Raya. Yang di daerah Besuki, memasuki kota Rest areanya. Situbondo. Coba Oke deh, gas, bismillah. oke gas. Sesekali kita Oh, nyalip-nyalip. kosong guys, depan masih kosong. Nah, ada dia nyalip, itu kan nyalip. Oh, kosong. Oke. Lanjut kosong depan. Oke, kita Oke. salip-salip pakai motor listrik, guys. Kita buktikan Guys, sensasi. di D nih. Ini di D guys. Wah, Kalau di S, gila diaduin dong. Oke gas. Oke, gas. Gas. Oke gasnya tapi kagak ada listrik. Oke strum. Oke, strum. Pada hari kelima ini gua itu sebenarnya cukup merasakan sebuah tantangan yang gak pernah gue sangka ini bakal terjadi. Jadi ya gue tuh kayak rada-rada apa ya, mata tuh berat banget guys, karena memang didominasi dengan jalanan lurusan, terus juga anginnya sepoi-sepoi. Kalau boleh jujur mah, aduh ini enak banget cuacanya, cerahnya tuh kayak banyak angin gitu kan, plus juga kita habis kenyang makan. Wah itu sih siapa coba yang gak kepikiran untuk kayak mata tuh pengen merem gitu. Ini adalah sebuah challenge yang menurut gue tuh perlu teman-teman tahu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman touring dengan motor listrik terus juga dengan kecepatan yang kurang lebih 50 km per jam aja, kalian harus ini sih siap siaga, standby selalu gitu kan. Dan untungnya karena gua pakai intercom jadi ya bisa ngobrol-ngobrol gitu selama perjalanan bersama Mas Mario. Dan ternyata bukan cuma gue doang yang ngerasain gini, Mas Mario pun juga ngerasain hal yang sama. Tapi untungnya dari rest area Utama Raya menuju ke PLN Situbondo itu jaraknya nggak begitu jauh, kurang lebih ya 1 jaman perjalanan aja sih guys. Jadi aman lah gitu. Cuman kayak berasa lama banget ya, dikarenakan dengan efek sleepy-nya itu sih. Tapi alhamdulillah semuanya aman dan akhirnya kita sampai di PLN Situbondo. Sampai juga yang di PLN Situbondo. Gila men, ngantuk banget. Ya itu sih ya pantangannya kalau naik motor listrik, ngantuk. Tadi dari mana? Probolinggo hari ini tuh. Mau ke Bali. Banyuwangi ya, Bali. Besok paling. Oh ini sekarang mau istirahat dulu. Iya di Banyuwangi. Oh iya. Jadi langsung kan mas. Berapa ya berarti hari kelima ini? Kita dari Jakarta kan? Iya. Hari kelima, wah. Tantangan sekali memang pakai ini. Mantap Tapi ya, kan lumayan. rame sudah mas tempat ini. Iya, Saya untungnya lihat rame. dari baratnya ya. Tapi banyak banget tempat, maksudnya PLN yang atau SPKLU dia ininya cuma bisa 1 doang. Ada 3, bisanya 1. Jadi mau nggak mau gantian-gantian, kalau kayak gini enak kan? Iya. Jarang banget yang nemu langsung bisa 2. Tapi Ngantuk. lebih hemat ya mas ya. Lebih hemat sih. Hemat Itu jauh, kan Mas, ya. jauh banget. Lagi, sudah nekut istirahatnya di dalam ada. Oke, siap mas.
Aman. Makasih banyak ya. Oke, Mas. Kalau ngecas paling 5.000, kan ada aplikasinya. Dipakai PLN Mobile itu. Atau kalau ini pakai PKLU. Biasanya paling murah itu 5.000 rupiah tuh bisa dapat kurang lebih kisaran 5 atau 6 kWh. Ini tuh maksimalnya 3,75 kWh, jadi ya Dari Jakarta ke sini kalau naik ini habis berapa, Mas? Kira-kira jauh sih kalau dibandingkan motor bensin. Paling berapa ya? Ini udah kurang lebih kalau sehari 2 kali ngecas, ini hari kelima ya 10 kan. 10 kali 5.000. 50.000. Iya, 50.000-an. Malah lebih banyak keluar buat makan gitu-gitu, maksudnya sambil nunggu kan. Tapi ini fast charging sih, jadi enak. kecepatannya bisa nyampe 80 ya. Bisa. Tapi kita rata-rata 50 lah. Ya modal sabar aja. Pokoknya sehari maksimal kita targetin 200 kilo lah, 200 sampai 250 kilo. Iya. Kan biasa pakai motor bensin touring. Nah, kita mencoba deh motor listrik. Polytron loh Mas ini. Yang biasa bikin TV sama kulkas bikin motor mereka sekarang. Saya kaget juga. Paling oke sih sejauh ini. Itu istilahnya isi token gitu, Mas. Iya, token. Ya kayak rumah. Iya, Kalau yang ini Nah, kalau ini pakai aplikasi. aplikasi, kalau yang itu token kayak listrik bisa sama. Efisien, Mas, bisa ngurangin pengeluaran banyak. Oh, jauh. Kita Tapi mau ini di boros minimum berapa? makan 1.300 apa 200? 1.200 Yang di rumah ya? Iya, rumah minimal segitu. Di bawah dari itu gitu. Hah? Tanjakan? Wah, kita lewat Tawamangun loh. Serius? Aman. Buat sarangan loh. Lewat sarangan Lari kita. sini lari 85. Karena Jadi dia kenceng loh, Mas. Bisa 9. ini kalau turunan kan sambil direm-rem, ngisi, sambil ngisi dia. Jadi kalau tanjakan kan lebih boros lah ya. Tapi pas turunan kita sambil ngerem-ngerem tipis gitu dia ngisi. Lumayan loh ngisi 10% gitu. Lumayan. Sebuah experience yang seru sih. Kita sampai di PLN Situbondo, ngobrol-ngobrol sama orang setempat di situ. Pada dasarnya mereka penasaran, ini motor apa? Motor listrik dipakai touring Jakarta Bali, ya mereka bingung juga. Emang bisa? Ya udah, ini lagi kita buktikan gitu kan. Makanya mereka nanya-nanya apa, sebisa mungkin gue jawab apa adanya dan real gitu kan, karena memang kita mengalami hal tersebut. Intinya memang tujuan dari video ini adalah edukasi ya guys. Jadi memang bukan tujuannya adalah buat show off atau apa, bukan, tetapi memang ya nyatanya motor listrik tuh bisa gitu dipakai buat touring dengan segala plus dan minusnya ya. Yang penting gimana kitanya aja sih guys menurut gua. Kalau misalnya kita memang mau dan niat, pasti ada aja jalannya gitu. Dan sambil ngecharge kita juga manfaatin untuk kayak istirahat, ngadem, ngemil-ngemil, makan dan lain-lain. Karena memang rasanya tuh kayak ngantuk banget gitu ya selama kita perjalanan dari rest area utama raya menuju ke PLN Situbondo. Memang sih didominasi dengan jalanan lurus. Dan kita juga kayak mempertahankan speed kan kurang lebih 50 km per jam aja. Itu sih memang sebuah tantangan banget ya. Gimana caranya kita bisa tetap fokus sampai tujuan yang mau kita tuju. Dan dari sini udah deh, langsung kita gas lagi menuju Banyuwangi. Kembali terkoneksi dengan Akhirnya. jalur Pantura. Dua sungainya berbatu-batu. Iya, Jalur Pantura. Pantura. Jalur Pantura. Pantai Utara. Pantai Utara guys. Hari sudah menunjukkan pukul 2 Jam 2 siang. M. Perjalanan kita masih panjang. Nggak sampai 100 kilo ya. 100 kilo 100 kilo pas. Pas. Motor VVR 750 tuh. Ketemu Aku yang di mana? nggak lihat motor, aku lihat yang nyebrang tadi. Oh, siapa tuh? Betina-betina. Au. Cerahnya bener-bener sumpah ini. Sumpah. Ini nggak ada awan putih yang mengganggu. Iya. Makanya matahari terik banget. Tapi udah sore gini udah mulai berasa nggak terlalu terik. Iya. Udah di belakang nggak silau. Kasih lo. Kita mengarah ke timur. Iya, Mencari kitab suci. mantap. Bebek pintar. Mau ketemu sama yang bebek pintar. Aduh. Tadi padahal ngantuk banget, sekarang udah fresh lagi. Sedih Eke. Oh ini ada lubang kali ini tengah jalan. Itu nggak tahu ada jurang.
Tapi lubangnya gede. Nanti, oh lubangnya. Buset. Gila, buset itu. Itu mah Itu bukan ke lubang. perut bumi tuh guys. Lubang ke perut bumi. Perut bumi. Tembusnya di Kawah Ijen keluarnya. Oh Bromo. Bromo. Jalan pintas ke Bromo. Kayak teleportasi. Sejauh ini ternyata kita pakai molis, perbedaannya jarang-jarang dimarahin orang ya. Klakson panjang itu. Asli. Iya, kayak kita lebih friendly gitu nggak sih? Iya ya. Orang-orang juga cuma amit. Apa Monggo, itu? gitu, monggo. Malah ini lebih ke kepo orang-orang. Kita selalu gitu, iya, guys setiap kepo. hari orang ngeliatin motor kita sampai lehernya tuh nengok. Iya, sampai di tempat hotel tetap masih. Oh ada ya motor Polytron, tak pikir barang elektronik aja ya. Ini Iya. kan termasuk elektronik. Lah ya. Perangkatnya berbentuk motor. Nah, itu. Pokoknya kalau yang udah berbau elektrik atau elektrifikasi mah apapun bisa sih. Iya, tinggal taruh roda. Taruh Roda roda. dan tuas Iya. rem dan gas. Selama Bisa ada ngacil. baterai bisa jalan. Iya, Iya, dipikir-pikir kita tuh ngecas nggak nyampe. rata-rata 3 kWh alias nggak nyampe 10.000 sekali ngecharge. Tapi Kalau dihitung-hitung biayanya berapa tuh kali ya? kalau normalnya kita 5.000 cukup loh, full. Iya benar. Dan itu nyisa. Ya cuman kuncinya itu asal fast chargingnya bener, SPKLU-nya ada. Kalau lewat Nggak, token iya. ya kita mau nggak mau ngisi juga. Tapi bisa juga sih ngisinya 5.000. Cuman ngisinya 5.000, sisanya ya nggak bisa kita ambil. Kalau pakai aplikasi PLN kan bisa. Iya, tapi kadang yang token udah nggak diisi, ternyata ada saldo cukup. Ya Nah, itu PLN-nya udah kasih aja lah, ikhlas aja. banyak. Pokoknya selama KWH-nya di atas 5 guys itu aman. Itu satu motor full. Waduh, ini sangat berkesan sekali guys. Touring pakai motor listrik. Nggak nyangka bisa sampai sejauh ini. Jauh ini yang paling jauh. Terlalu jauh, Terlalu jauh bawa power bank. terlalu berani. Enak. Enak. Hobimu apa? Enak. Hobiku enak. Iya, enak lah. Ya touring, makan, jalan-jalan, enak. Ngecharge, Ngecharge. touring, makan, ngecharge, tidur. Enak. Itu repeat ya. Repeat. Kalau mau buat baju kan repeat kan. Iya, repeat order. Eat, sleep, ride gitu. Eat, sleep, ride. Kalau Anjay. pakai motor listrik, eat, sleep, charging, ride. Eat, sleep, charging, ride. Oh ya benar. Ada chargingnya. Eat, sleep, ride, charging, repeat. Dan akhirnya kita sampai juga di daerah Baluran. Jadi memang tempatnya ini bagus banget sih kalau gue boleh bilang. Dan kebetulan karena kita sampai sini sore, jadi kayak vibes-nya itu bener-bener seperti kayak di luar negeri guys. Jadi kayak mataharinya udah mulai turun, terus juga udah gak begitu terik. Plus juga pemandangannya yang banyak hutan, ada gunung-gunungnya. Jadi kayak kesannya itu ini seperti kayak bukan di Pulau Jawa. Dan jalanannya mulus-mulus ternyata di daerah sini. Ya oke lah, setelah kita ngelewatin jalanan lurusan yang memang jalanannya full bumpy, nggak begitu mulus, pas kita ngelewatin jalur Baluran ini benar-benar terbayarkan semua. Dan setelah ngelewatin ini, ya udah deh, Banyuwangi tinggal dikit lagi. Enak sekali guys, Baluran, let's go. Wah gila sih. Baluran. Di Baluran. Kenapa dinamakan Baluran? Karena suka Nggak tahu masuk juga. angin. Makanya Waduh. harus dibalur-baluran. Monyet. Monyet. Hai bro. Rame. Satu klub. Hai bro. Awas ada mobil. Monyet. Berani loh. Monyet. Yang satu ini berani loh. Wey. Ekornya. Ekornya panjang Ekornya. banget. Panjang banget. Bukan dia kan itu. Ekor. Bukan. Wah gila, panjang sih, serem juga. Iya. Mode limusin, selonjor kaki. Iya. Paha tersangga dengan baik. Enggak, ini selonjor.
Lonjoran. Enak. Selonjoran. Enak. Enak. Nikmat mana lagi yang kau dirasakan naik jet ski? Iya, naik jet ski udah finish naik jet ski. Wow, apaan tuh? Apa nih? Wow. Oh ini nih. Oh gila. Siap bang. Siap bang. Oh kenceng-kenceng bang. Kenceng banget Ampun ya. adek bang, aduh. Ampun bang, adek bang. Adek, ampun bang, adek. Wah. Kalau nggak salah ada yang ikon di sini yang patung menari itu loh. Patung menari. Habis tikungan ini dia kalau nggak salah ya, patung cewek menari itu. Patung oh, itu legong lah. Itu tuh baru ngomong. Bener. Patung Keren menari. banget. Iya. Ini melambangkan Iya. siapa ya? Ini tradisi sini aja. Keren. Oh anginnya bisa menghalangi laju motor loh. Iya kalau Ini. drone sih kayaknya nggak kuat deh. Kencang banget. Ya nggak kuat, takutnya dia ke laut nggak balik-balik. Iya. Eh. Awas. Oh ini jalan lubang aja nih. Nah ini masuk sini nanti. Iya besok Pelabuhan kita foto. masuk sini guys Iya. nanti. Kita nyebrang dari Jawa ke Bali. Pelabuhan Ini Ketapang. dia Pelabuhan Ketapang ke Yoi. Gilimanuk. Sekarang kita ke Banyuwangi kota dulu. Iya, ke Politron. Polytron. Politron Banyuwangi. Setiba di Banyuwangi, kita itu berencana untuk ngecharge motor kita lagi nih guys. Jadi tujuannya nggak langsung ke penginapan nih, soalnya di tempat penginapan nggak bisa ngecharge. Makanya kita berencana sampai di Banyuwangi kita mau ke Politron Service Center di sana untuk ya numpang ngecharge. Kenapa kita ngecharge lagi? Karena tujuannya besok itu kan kita mau nyebrang ke Pulau Dewata. Nah setelah nyebrang itu kita berencananya untuk langsung gaspol guys. Jadi nggak ngecas lagi nih biar hemat waktu. Ya udah deh, akhirnya kita sampai di Politron Service Center Banyuwangi. Dan pas sampai pun, kita ternyata udah ditunggu. Karena ternyata orang Politron di daerah Banyuwanginya sudah diinfo kalau kita mau mampir. Dan mungkin kayaknya mereka juga ngeliatin updatean kita sih kalau kita emang mau menuju ke Banyuwangi. Ya udah deh, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita ngecharge di sini dengan cara sistemnya ya colok biasa aja sih guys. Dan untungnya karena fast charging jadinya ya udah kita cuma membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Soalnya ngecharge-nya bukan seperti kayak di SPKLU ya, jadi memang kayak colokan biasa aja. Jadi pastinya kecepatan untuk ngecharge-nya pun juga nggak begitu cepet. Ya normal lah. Toh juga kita udah nyampe di Banyuwangi juga sih, bahkan kayak beberapa waktu lebih cepet juga sih sampainya di sini. Jadi kita bisa lebih nyantai, lebih ya bisa istirahat juga sambil ngobrol-ngobrol juga sama masnya di sini. Cuman kelihatan banget ya kayak muka-muka kita nih sebenarnya udah muka-muka lesu. Ini kita ada di Politron Banyuwangi guys. Jauh ini nih yang paling jauh pakai motor listrik. Ntar lagi mau nyebrang. Besok ya ke Bali kita. Ya udah, kita udah mencoba membuktikan dan alhamdulillah sejauh ini aman. Trek ke arah Banyuwangi yang paling mengasihkan menurut aku dari semua trek selain Tawamangu, Baluran. Wah ini yang asik karena sisanya konsentrasi menghindari lubang sama truk-truk. Ya udah, tapi selebihnya oke. Kita puas, alhamdulillah selamat. Yang penting itu selamat dan Selangkah lagi menuju Sampai. garis finish. sisa baterai juga tadi masih baik. Jadi kayak kalau untuk masalah baterai kita udah nggak pernah khawatir. Jadi 100% bisa bahkan 140-an kilometer berani. Ya. Per jam ya. Jarang jarak tempuh. Jarak tempuh, jadi kalau kalian mau motoran tentuin dulu jaraknya mau berapa kilo. Rata-rata 60-50 km per jam. Walaupun top Ya. kita dia tuh 85 dapat. Iya, iseng-iseng speeding. Iseng-iseng. Ya udahlah, paling seperti itu Nah, dulu. betul. Kita lanjut dulu sambil istirahat. Baru kita nanti dilanjut lagi. Sip. Ya udah deh, semua sudah selesai, motor sudah 100% alhamdulillah, dan akhirnya setelah dari sini kita langsung menuju ke penginapan. Karena hari esoknya, hari ke-6, kita akan menuju ke Pulau Bali. Dan yang paling segitu dulu nih untuk episode keempat gitu kan. Dari perjalanan hari keempat dan hari kelima, kalian udah bisa menyaksikan dimulai dari start dari gunung sampai ke pantai lagi ke ujung Pulau Jawa gitu kan. Jadi semoga ada informasi yang bisa kalian dapat dan semoga informasinya juga berguna dan semoga juga terhibur. So kalau begitu dilanjut di episode berikutnya, yaitu di episode terakhir touring dengan motor listrik, karena
perjalanan ini benar-benar menginspirasi kita berdua. Ternyata ya bisa gitu kita touring dengan motor listrik. Dan besok adalah hari penentuan kita nyebrang ke Pulau Bali. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Peace.